Shalom. 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 Puji nama Tuhan, kasih Allah begitu besarnya atas kehidupan kita. Hari demi hari berkat dilimpahkan, perlindungan dilimpahkan, dan tiba saatnya sore hari ini kita memuji membesarkan Dia lewat ibadah PA. Dan biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan, kiranya Tuhan berkenan atas pujian kita. Kita akan pujikan pujian, kunaikan syukur. Padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu, namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kita pujikan dari atas lebih sungguh-sungguh lagi. Kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur. Saya mau undang jemaat yang di rumah, mari bangkit berdiri, kita serahkan semua ibadah kita, biar semuanya menyenangkan hati Tuhan, bahkan hadirat Tuhan akan menguasai dalam kehidupan kita semua. Amin. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, pujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu.
Inilah pengakuan kami Tuhan. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Karena Engkau Allah yang baik, Allah yang mengerti. Sebelum kami berdoa pun Engkau tahu setiap hati kami. Oleh sebab itu berikan, teguhkan hati kami untuk kami lebih percaya kepada Engkau. Lewat kebenaran firman-Mu, pendalaman Alkitab, mengajar kami untuk lebih dewasa. Biar kami selalu tambah hari tambah kami setia, tambah hari kami percaya akan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih sertai ibadah kami. Kau memberkati kami dan kami serahkan sidang kecepatan-Mu Ebenezer. Dan dimanapun berada kiranya Allah memberkati kami senantiasa dengan kasih kemurahan yang daripada Allah sendiri Tuhan. Terima kasih, kami mulai ibadah ini dan kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Jika roh jahat yang ingin menggagalkan semua rencana Allah yang indah, kami bersatu hati, kami panggil nama-Mu yang penuh ajaib, yaitu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Engkau sebagai mempelai pria surga yang akan memberkati dan menyertai kami Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami mengucap syukur dan kami mulai ibadah ini. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, sidang jemaat yang ada di rumah. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kasih Tuhan begitu nyata dan begitu besar. Biarlah pengiringan kita tambah hari, tambah setia kepada Tuhan. Dan saya percaya kuasa Allah akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Amat berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Besarlah, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Amat berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia akan menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Amat berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Besarlah, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia akan menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus, Yesus Allah berkuasa. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia akan menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit
menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkasa. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Dia akan menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkasa. 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 Kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Diagungkan, dibesarkan, hanya Kristus yang punya semua kemuliaan itu. Kita siapkan hati kita, kehidupan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanyalah firman yang mampu menolong, memberkati dan menyertai kita. Bapa, Kau yang setia. Setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali dari atas kita pujikan, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Bapa, Kau setia, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu.
setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, setia, kau mulia, kau setia, setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu merupakan sumber kedamaian dalam hidup kami. Firman-Mu sumber kesucian, sumber pembaharuan dalam hidup kami, sampai kami sempurna seperti Engkau, sama mulia seperti Engkau, menjadi mempelai wanita surga yang siap menyambut kedatangan-Mu kedua kali di awan-awan yang permai bersama Tuhan selama-lamanya. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, pernyataan kasih-Mu kepada kami semua. Dan urapi pula kami semua sidang jemaat di Mojokerto dengan urapan yang sama, mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga sungguh nyata saat ini firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat pasti terjadi Tuhan, pembaruan hidup, penyucian sampai kesempurnaan terjadi. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau tidak pernah menipu kami semua. Segala kuasa iblis setan mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita membaca kitab Wahyu pasal 16 ayat 17 sampai 21. Penumpahan cawan yang ketujuh. Penumpahan cawan yang ketujuh, cawan murka Allah ketujuh atau terakhir, saudara ya. Penumpahan cawan murka Allah yang ketujuh, yang terakhir ke angkasa, saudara ya. Itu hukuman yang terakhir. Ayat yang ke-20, sekarang ayat yang ke-20. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Ya, pada Selasa yang lalu kita sudah mendengar pulau hilang lenyap. Dan ini akibat gempa yang dahsyat sehingga pulau hilang lenyap. Tidak ada harapan lagi terhadap pengajaran yang benar, menolak, melawan pengajaran benar. Dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Tidak ditemukan lagi gunung-gunung hilang juga, hilang lenyap. Tidak ditemukan lagi gunung-gunung, sama dengan gunung-gunung hilang lenyap. Ada 3 macam gunung yang hilang lenyap. Ada 3 macam gunung yang hilang lenyap, yaitu yang pertama namanya Gunung Joljuta.
Gunung Golgota. Ini menunjuk penebusan, pendamaian oleh darah Yesus. Kita tahu di Gunung Golgota Yesus disalibkan sampai mati untuk menebus dosa manusia. Jadi ini Gunung Golgota artinya sekarang penebusan, pendamaian oleh darah Yesus. Gunung Golgota hilang lenyap artinya, Gunung Golgota hilang lenyap artinya tidak mau berdamai, tidak mau berdamai, tidak mau mengaku dosa, tidak mau mengampuni dosa orang lain, tidak mau mengaku dosanya sendiri, tidak mau mengampuni dosa orang lain. Hidup tetap mempertahankan dosa-dosa, tetap mempertahankan dosa-dosa sampai puncak dosa. Sama dengan hidup dalam dosa-dosa sampai puncak dosa. Sehingga juga sama, binasa, hilang lenyap, binasa, hilang lenyap selamanya di neraka. Binasa selamanya di neraka, hilang lenyap selamanya di neraka. Itu saja. Ini gunung pertama yang hilang, Gunung Golgota. Oleh sebab itu sebelum penghukuman Tuhan datang, maka kita mulai sekarang kita harus berdamai lewat dorongan firman pengajaran yang benar. Nah, itu ya, jangan didorong manusia berdamai itu. Jangan ayo berdamai, bukan. Lewat dorongan firman pengajaran benar yang menunjukkan dosa-dosa kita. Nah, itu mendorong kita untuk berdamai. Ya, ayo mulai sekarang sebelum hukuman datang. Ya, maka mulai sekarang kita harus berdamai oleh dorongan firman pengajar benar. Berdamai sama dengan saling mengaku. Nah, artinya kalau kita berdosa, kita harus mengaku dosa kepada Tuhan, vertikal, kepada sesama, horizontal, kepada sesama, horizontal, kepada Tuhan vertikal, kepada sesama horizontal. Nah, itu salib. Maka kita mengalami pengampunan dosa. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Kemudian mengampuni. Kalau orang lain berdosa, kita harus mengampuni dosanya. Kita mengampuni dosa orang lain dan melupakannya. Nah, maka saat itu, maka darah Yesus menebus segala dosa kita. Darah Yesus menebus segala dosa kita. Darah Yesus menebus segala dosa kita sehingga tidak berkuasa lagi. Hasilnya kita bisa hidup dalam kebenaran. Yang pertama, kita hidup dalam kebenaran. Selamat. Benar, selamat. Tidak dihukum. Kita hidup dalam kebenaran sama dengan selamat dan tidak dihukum. Tidak binasa. Itu selamat. Tidak dihukum, tidak binasa. Kita mengalami damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, ada damai sejahtera. Kita mengalami damai sejahtera. Pendamaian itu menghasilkan damai sejahtera. Kita mengalami damai sejahtera. Enak dan ringan. Sama dengan enak dan ringan. Nah, itu. Kemudian 1 Raja-Raja 1 pasal 1 ayat 50 sampai 52. 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 50 sampai 52. Ini hasil ketiga. Takutlah Adonia kepada Salomo, sebab itu ia segera pergi memegang tanduk-tanduk mezbah. Lalu diberitahukanlah kepada Salomo. Ternyata Adonia takut kepada Raja Salomo, dan ia telah memegang tanduk-tanduk mezbah serta berkata, biarlah Raja Salomo lebih dahulu bersumpah mengenai aku bahwa ia takkan membunuh hambanya dengan pedang. Lalu kata Salomo, jika ia berlaku sebagai kesatria, maka sehelai rambut pun dari kepalanya tidak akan jatuh ke bumi. Tetapi jika ternyata ia bermaksud jahat, haruslah ia dibunuh. Jadi pertama tadi hidup dalam kebenaran,
itulah selamat, tidak dihukum, tidak binasa. Kedua, damai sejahtera, enak dan ringan. Ketiga, menjadi kesatria. Kita menjadi kesatria. Kesatria artinya bisa mengaku dosa. Bisa kesatria, orang kesatria itu adalah orang yang berbuat dosa tetapi berani mengaku dosa. Kesatria, orang yang sudah berbuat dosa tetapi berani mengaku dosa sampai kedalaman niat hati, bukan cuma dosa perkataan perbuatan, tapi sampai kedalaman niat hati kepada Tuhan dan sesama. Maka sehelai rambut pun tidak jatuh. Maka sehelai rambut pun tidak jatuh. Ini kesatria. Sudah berbuat dosa harus berani mengaku dosa kepada Tuhan sesama, kepada Tuhan sesama. Maka ya, kalau diampuni jangan berbuat dosa lagi, maka sehelai rambut pun tidak jatuh. Sehelai rambut pun tidak jatuh. Artinya kita mengalami perlindungan pemeliharaan Tuhan secara ajaib. Sehelai rambut tidak jatuh. Kita yang lemah tak berdaya mengalami perlindungan pemeliharaan Tuhan secara ajaib di tengah kesulitan dunia. Di tengah kesulitan dunia, ya, bisa sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun, tetap korban Kristus yang menjamin kita semua. Ya, nah itu. Kemudian yang kedua, artinya sehelai rambut tidak jatuh, sekalipun kita lemah tak berdaya tadi, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Yang kedua, utuh, ya, satu kesatuan sampai sempurna seperti Yesus, utuh. Jadi kalau di rumah tangga itu ada gunung joljuta, tidak hilang gunungnya. Ada gunung joljuta, saling mengaku, saling mengampuni, utuh rumah tangga itu. Satu kesatuan sampai sempurna, utuh, satu kesatuan sampai sempurna. Nah, Tuhan tolong kita semua. Tapi kalau gunungnya hilang, gunung joljuta hilang, tidak mau berdamai, habis, hilang, lenyap semua, binasa di neraka selamanya. Tuhan tolong kita semua. Yang kedua, gunung penyembahan. Gunung penyembahan, ya. Itu dalam Lukas 9, Matius 17, gunung penyembahan, ya. Gunung penyembahan. Ini yang kedua. Gunung penyembahan hilang, artinya gunung penyembahan hilang, artinya, ya, artinya aku tidak mau menyembah Tuhan. Gunung penyembahan hilang, artinya tidak mau menyembah Tuhan. Ya, tidak mau menyembah Tuhan, sehingga jatuh dalam penyembahan palsu. Tidak mau menyembah Tuhan sehingga jatuh dalam penyembahan yang palsu, penyembahan kepada antikris, sehingga menjadi sama dengan antikris, bukan sama dengan Tuhan, tapi menjadi sama dengan antikris yang akan dibinasakan selamanya, hilang lenyap selamanya. Akan dibinasakan selamanya, hilang lenyap di neraka selama-lamanya. Saja, itu yang kedua, gunung penyembahan. Saja, Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Nah, ini. Oleh sebab itu, sebelum hukuman Tuhan datang, maka mulai sekarang kita harus gemar menyembah Tuhan. Mulai sekarang kita harus gemar menyembah Tuhan, gemar menyembah Tuhan. Lewat doa penyembahan 1 jam, ya, lewat doa puasa, gemar menyembah Tuhan, dan lewat doa semalam suntuk, ya. Tuhan tolong kita semua. Semoga kita bisa mengerti. Ayo gemar menyembah Tuhan. Ya, kita harus gemar menyembah Tuhan. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Mari. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran.
Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, ini penyembahan yang benar. Penyembahan yang benar didorong oleh kebenaran. Oleh kebenaran, penyembahan yang benar didorong oleh kebenaran, firman Allah dan urapan Roh Kudus dan roh. Kebenaran dan roh, firman Allah dan urapan Roh Kudus. Nah, itu sama dengan firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Nah, itu penyembahan yang benar, didorong oleh firman Allah, kebenaran firman Allah dan urapan Roh Kudus. Firman Allah dalam urapan Roh Kudus, firman pengajaran yang benar, firman Allah yang dibukakan rahasianya oleh Roh Kudus, yaitu firman ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Itu sama dengan firman pengajaran yang benar. Ya, itu dorongannya. Penyembahan benar didorong pengajaran yang benar. Nah, firman dan Roh Kudus juga adalah dua tangan Tuhan yang menuntun kita naik ke gunung penyembahan. Firman Allah dan Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan yang menuntun kita naik ke gunung penyembahan, ke gunung penyembahan. Ya, Mazmur 24 itu, Mazmur 24 ayat yang ke-3 sampai ayat 6. Mazmur 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Nah, ini. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya, murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Ini yang boleh naik ke atas gunung. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub, ya Allah Yakub. Ya, itu di terjemahan lama ayat 6, terjemahan lama itulah Yakub. Ayat 6, terjemahan lama ayat 6, bahwa inilah bangsa orang yang bertanya akan Tuhan, yang mencari hadirat, yaitu Yakub. Nah, ini Yakub. Nah, itu yang suka gemar menyembah, itu Yakub. Gemar bergumul menyembah, itu Yakub. Ya, nah, Tuhan tolong kita semua. Jadi tadi mulai ayat 3, siapa yang naik ke gunung-Mu yang kudus? Ya. Ayat 3. Ya. Ayat 3, terjemahan baru. Ya, siapa boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya, murni hatinya, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, tidak bersumpah palsu. Nah, ini. Jadi penyembahan yang benar ini ya, didorong oleh firman Allah dalam urapan Roh Kudus, firman pengajaran yang benar yang menyucikan kehidupan kita. Menyucikan kehidupan kita. Mulai hati, menyucikan hati, nah, murni hatinya, menyucikan hati dari firman pengajaran benar yang menyucikan kita, yaitu mulai menyucikan hati kita dari segala keinginan jahat, cinta uang. Nah, itu cinta uang membuat kita kikir serakah, kikir tidak bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama yang butuh, serakah, mencuri milik Tuhan, perpuluhan persembahan, mencuri milik sesama. Nah, itu keinginan jahat, cinta uang, tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi sesama, kikir dan serakah. Hati-hati. Ini disucikan. Keinginan najis, dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, dosa kawin mengawinkan, dosa percabulan, nikah yang salah, perselingkuhan, semua disucikan. Sampai kepahitan hati, iri hati, benci tanpa alasan, dendam dan lain-lain. Itu semua sebagai kepahitan hati. Nah, sehingga hati menjadi suci atau murni. Sehingga kita memiliki hati yang suci atau murni hatinya. Hati yang murni.
Itu sampai kedalaman hati, itu suci, murni. Hati yang suci atau murni. Nah, itu hati yang suci atau murni diisi kasih Allah. Nah, tadi tanpa kasih, cinta uang, tidak punya kasih kepada Tuhan, tidak punya kasih kepada sesama, cinta uang. Tapi setelah disucikan dari cinta uang, dari akar kenajisan, keinginan najis, kepahitan, nah, maka hati yang suci murni diisi kasih Allah, sehingga kita bisa mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih dari semua, menomorsatukan Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari semua. Mengasihi Tuhan lebih dari semua, mengutamakan Tuhan lebih dari semua. Kemudian mengasihi sesama seperti diri sendiri, sampai mengasihi musuh. Mengasihi sesama seperti diri sendiri, hanya berbuat baik kepada sesama, sampai mengasihi musuh, membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu hati suci, murni. Kemudian tangan, tadi ayat 20, Saudara, Mazmur 24 ayat yang keempat, bersih tangannya, menyucikan perbuatan tangan atau perbuatan kita dari perbuatan dosa sampai puncak dosa, menjadi perbuatan yang suci dan baik, menjadi perbuatan benar, suci dan baik. Nah, itu tangan bersih, itu sebagai penyucian perbuatan. Kemudian mulut, terakhir tadi mulut, penyucian mulut dari perkataan yang sia-sia. Nah, itu perkataan sia-sia, menipu, berdusta, menipu, memfitnah, bergosip, sampai ya tadi sumpah palsu itu dusta juga termasuk, sampai menghujat Tuhan, menghujat pengajaran benar. Pengajaran benar dikatakan salah, pengajaran salah didukung, wah, dibenarkan dan didukung. Wah, ini celaka, sudah tidak bisa bertobat. Hati-hati kalau sudah menghujat Tuhan. Dosa menghujat itu tidak diampuni, tak bisa bertobat. Hati-hati. Kalau ada pengajaran benar harus diakui, harus dipraktekkan. Kalau ada ajaran salah ditinggalkan, bukan dimusuhi. Orangnya jangan dimusuhi. Nah, kita tinggalkan, kita lari dari itu. Jangan diterima, kita tolak dengan tegas. Jangan dibalik. Kalau dibalik menghujat Tuhan, bukan menghujat pembicara, bukan. Ada pembicara berbicara benar, oh itu salah, yang benar ini, yang salah dia katakan, bukan menghujat pembicara, menghujat Tuhan. Kalau soal pengajaran menghujat Tuhan, menghujat Tuhan. Ya, hati-hati. Ya, Tuhan tolong kita semua. Itu disucikan sehingga menjadi perkataan benar, baik, suci dan baik. Perkataan benar, suci dan baik. Inilah gunung penyembahan. Ada. Sebelum Tuhan menghukum dunia ini, ayo naik gunung duluan, biar kita terima pengajaran yang benar, mendorong naik gunung. Dua tangan Tuhan membimbing kita naik gunung dalam kesucian. Hati suci, perbuatan suci, perkataan suci, bisa naik gunung. Siapa itu? Ayat 6 tadi, itulah Yakub. Mazmur 24 ayat 6 terjemahan lama, itulah Yakub. Terjemahan lama, ya, ayat 6. Bahwa inilah bangsa orang yang bertanya akan Tuhan, yang mencari hadirat-Mu, yaitulah Yakub. Nah, ini. Jadi Yakub yang suka menyembah Tuhan. Yakub adalah kehidupan yang gemar menyembah Tuhan, gemar bergumul. Keluar Kejadian, Hosea 12 ayat 3 sampai 7. Hosea 12 ayat 3 sampai 7. Hosea 12 ayat 3 sampai 7. Dan lagi dengan Yehuda pun Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya dan akan memberi balasan kepadanya sesuai perbuatannya. Dalam kandungan ia menipu saudaranya, dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia. Di sanalah dia berfirman kepadanya, yakni Tuhan Allah semesta alam, Tuhan namanya. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Nah, ini jadi Yakub bergumul, mencucurkan air mata, hancur hati. Yakub bergumul dengan hancur hati, mencucurkan air mata. Nah, ini saudara, Yakub bergumul dengan hancur hati, mencucurkan air mata.
Karena Yakub mengaku tidak layak, tidak berdaya, tidak layak apa-apa, banyak kekurangan kelemahan secara rohani, tidak berdaya, banyak kekurangan kelemahan jasmani, memang tidak bisa apa-apa, rohani tidak bisa apa-apa, berdosa terus, jasmani tidak bisa apa-apa, tak berdaya, tidak layak, tidak berdaya, dan hanya memohon belas kasih Tuhan, hanya memohon belas kasih Tuhan. Nah, ini Yakub, dia bukan anak sulung, dia banyak kekurangan kelemahan, dosa-dosa, dia ngaku tidak layak, dia banyak kekurangan kelemahan secara jasmani, menghadapi Esau kalah dia. Nah itu, tidak berdaya, ngaku hanya mohon belas kasih Tuhan. Lain dengan Esau. Esau mencucurkan air mata tapi bukan bergumul karena salahnya sendiri. Esau, saudara, tidak mau bergumul tetapi berburu daging. Esau, saudara, tidak mau bergumul, tidak mau menyembah Tuhan, tetapi berburu daging. Berburu daging. Akibatnya Esau mencucurkan air mata selama-lamanya. Nah ini, jadi lebih baik kita banyak mencucurkan air mata di gunung Tuhan, menyembah Tuhan, bergumul bersama Tuhan, daripada mencucurkan air mata karena dosa-dosa. Nah itu, mencucurkan air mata selamanya karena berburu daging, karena berbuat dosa sampai puncak dosa. Nah itu lebih baik sekarang banyak mencucurkan air mata di gunung Tuhan, gunung penyembahan. Saudara, banyak bergumul bersama Tuhan dengan hancur hati. Nah, itu Tuhan akan menghapus air mata kita daripada seperti Esau mencucurkan air mata selama-lamanya, binasa selamanya karena tidak mau menyembah, berburu daging, berbuat dosa sampai puncak dosa. Dua-dua mencucurkan air mata. Esau mencucurkan air mata tapi selamanya karena dia senang-senang dulu dagingnya. Yakub mencucurkan air mata karena menyembah, bergumul, akhirnya dia sukacita selamanya di surga. Nah, begitu. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Kejadian 32 ayat 25 sampai 28. Kejadian 32 25 sampai 28. 25 sampai 28. 32 Kejadian. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal pada Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Kedatangan Tuhan kedua kali. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapa namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, karena engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Nah, ini saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Jadi Yakub bergumul sampai fajar menyingsing. Nah, ini sampai sekarang gereja Tuhan, Yakub atau gereja Tuhan harus bergumul sampai kedatangan Yesus kedua kali. Fajar menyingsing sampai kedatangan Yesus kedua kali di awan permai dalam kemuliaan sebagai raja mempelai pria surga. Yakub bergumul sampai menang, sampai menang. Jadi gereja Tuhan harus bergumul sampai menjadi pemenang, kesatria itu pemenang. Nah, tadi kesatria mengaku dosa, sekarang kesatria orang yang menyembah Tuhan sampai menang, itu kesatria. Nah, bergumul sampai menang, sampai menjadi pemenang, kesatria. Maka Tuhan juga akan bergumul. Nah, Tuhan akan bergumul bersama dengan kita. Nah, Tuhan akan memperhatikan, memperdulikan, bergumul bersama kita sekalian, bersama gereja Tuhan. Hasilnya ya, Tuhan juga bergumul. Kalau kita bergumul, Tuhan bergumul. Kalau kita tidak bergumul, Tuhan tidak bergumul. Sama itu saja. Ayo, biarlah hari-hari ini kita bergumul sungguh-sungguh, ya. Tuhan tolong kita semua. Hasilnya, nah tadi ayat 5, saudara,
Mazmur 24 ayat yang kelima. Berkat Tuhan, di gunung Tuhan ada hujan berkat. Ya, saudara, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Sampai ayat 4 naik gunung. Kemudian ayat 5, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan, keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Nah, kita menerima hujan berkat. Banyak menyembah di gunung, banyak hujan. Banyak hujan. Saudara, kalau di daerah datar sulit hujan, tapi di gunung hampir tiap hari hujan di situ. Hujan berkat. Nomor satu, hujan berkat secara jasmani, secara berkelimpahan sampai kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hujan berkat secara jasmani, secara berkelimpahan sampai kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, sampai kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, itu. Dan menjadi berkat bagi orang lain. Hujan itu banyak, hujan itu banyak, berkelimpahan sampai mengucap syukur, sampai menjadi berkat bagi orang lain. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Kemudian berkat rohani. Yakub sampai mendapat hak kesulungan. Dia bukan anak sulung, tapi karena rajin bergumul sampai mendapat hak kesulungan. Berkat rohani yaitu hak kesulungan, hak untuk menikah, masuk perjamuan kawin anak domba jika Yesus datang kembali kedua kali. Itu hak sulung, hak untuk menikah. Anak sulung dulu yang harus menikah. Ya, hak untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba jika Yesus datang kembali kedua kali. Puji Tuhan. Kedua, kemenangan. Pertama berkat. Yang kedua tadi bergumul sampai menang. Yakub sampai menang. Itu ya, kemenangan atas Esau, menang atas Esau. Saudara, Yakub menang atas Esau. Artinya, saudara, menang atas masalah yang mustahil. Itu menyelesaikan. Ini Tuhan sanggup menyelesaikan. Tuhan bergumul memberikan berkat. Tuhan sanggup menyelesaikan segala masalah yang mustahil bagi kita. Yakub tidak berdaya menghadapi Esau, tinggal mati saja dia. Itu, tapi dia bisa menang. Itu, jadi menyelesaikan segala masalah yang mustahil. Esau ini gambaran antikris. Esau tidak bisa menjamah Yakub. Ini Tuhan sanggup menyingkirkan kita. Tuhan sanggup menyingkirkan kita ke padang gurun, jauh dari mata antikris yang berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Jauh dari mata antikris yang berkuasa di bumi 3,5 tahun. Kalau antikris datang, kita menang atas antikris, artinya tidak bisa dijamah, kita disingkirkan oleh Tuhan. Dengan 2 sayap burung rasa, 2 tangan Tuhan, firman dan Roh Kudus menyingkirkan. Itu, saudara, Esau gambaran antikris. Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Ya, Tuhan tolong. Ketiga, tadi ayat yang ke-5, keselamatan. Ya, itu Mazmur 24 ayat yang ke-5. Dia akan menerima berkat dari Tuhan, keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Keselamatan. Keselamatan. Siapa yang diselamatkan? Sekeluarga. Sekeluarga Yakub selamat, tidak bisa dijamah oleh Esau. Ini keselamatan sekeluarga kita, keselamatan keluarga kita sehingga bebas dari antikris. Bukan cuma Yakub sendiri, sekeluarga, sampai istrinya, sampai anaknya, semua bebas dari Esau. Ayo kita berjuang juga, jangan bergumul untuk diri sendiri, egois. Kalau kita berjuang hanya untuk bergumul untuk diri sendiri, egois. Kita masih punya keluarga. Kalau kita jadi gembala, bergumul untuk keluarga, bergumul untuk sidang jemaat, sampai semuanya bebas dari antikris, bebas dari Esau. Keselamatan keluarga kita, sidang jemaat, sehingga bebas dari antikris yang berkuasa di bumi selama 3,5 tahun, menyelamatkan kita. Keluarganya tetap utuh. Itu terjadi kesatuan, keluarga kita tidak terpisah,
Kita tidak terpisah dengan keluarga kita dan tidak terpisah dengan Tuhan. Kita tidak terpisah dengan keluarga kita dan tidak terpisah dari Tuhan, dengan Tuhan. Nah ini, kita tidak menyelamatkan sekeluarga bebas dari antikris. Kita tidak terpisah dari keluarga kita dan tidak terpisah dari Tuhan untuk menunggu pengangkatan saat Yesus datang kembali kedua kali. Untuk menunggu pengangkatan. Ini di padang gurun nanti kita disingkirkan jauh dari mata antikris yang berkuasa di bumi 3,5 tahun. Kita di padang gurun berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan sidang jemaat, berkumpul dengan Tuhan sambil menunggu pengangkatan jika Yesus datang kembali kedua kali. Bahkan keluarga kita yang sudah meninggal dunia mendahului kita ketemu lagi nanti. Itulah gunanya kita naik gunung Joljuta, gunanya naik gunung penyembahan. Tidak terpisah. Keluarga yang sudah meninggal dibangkitkan, kita diubahkan menjadi satu lagi di awan yang permai bersama Tuhan selama-lamanya. Semoga kita bisa mengerti. Ini gunung yang kedua. Gunung yang ketiga. Jadi ini yang hilang adalah gunung Joljuta hilang, tidak ada penebusan lagi, tidak mau berdamai, hidup dalam dosa binasa. Oleh sebab itu mulai sekarang, sebelum hukuman datang, ayo berdamai oleh dorongan pedang firman. Bukan karena manusia bercerita, kamu begini ya, ayo kamu minta maaf. Bukan, karena dorongan pedang firman pengajaran benar. Kita ditunjuk dosa-dosa, kita berdamai. Yang kedua, gunung penyembahan. Oleh dorongan kebenaran dan urapan Roh Kudus, firman Allah dibukakan rahasianya oleh Roh Kudus, pengajaran benar, tuntunan tangan Tuhan. Ayo naik gunung, gemar menyembah Tuhan, gemar bergumul hari-hari. Seperti Yakub, demi keluarga, demi diri sendiri, demi keluarga, demi sidang jemaat. Bergumul banyak. Tuhan tolong kita semua. Semoga kita mengerti. Yang ketiga, Gunung Yerusalem Baru. Wahyu 21 ayat 9 dan 10. Wahyu 21 ayat 9 dan 10. Gunung Yerusalem Baru. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Ayo lihat mempelai, pengantin anak domba, mempelai anak domba, mempelai wanita. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, Yerusalem baru dari Allah. Bukan bohong, ayo lihat mempelai, tapi ditunjukkan gunung dengan kota Yerusalem baru. Bukan bohong, sama. Mempelai wanita itu gunung Yerusalem baru. Saya sebut gunung ada kotanya, gunung di atasnya ada kotanya, itu gunung Yerusalem baru. Begitu. Jadi gunung Yerusalem baru adalah mempelai wanita surga. Gunung Yerusalem baru adalah mempelai wanita surga, yaitu gereja Tuhan yang mengalami pembaharuan. Yerusalem baru, pembaharuan. Saya ulang, gunung Yerusalem baru sama dengan mempelai wanita Tuhan yang sempurna, yaitu gereja Tuhan yang mengalami pembaharuan terus menerus sampai sempurna sama mulia dengan Yesus. Sampai sempurna sama mulia dengan Yesus. Itu gunung Yerusalem baru. Gereja Tuhan sekarang yang mengalami pembaharuan terus menerus sampai sempurna sama mulia dengan Yesus. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Nah, gunung Yerusalem baru hilang. Nanti kalau terjadi gempa, hilang. Gunung Yerusalem baru hilang artinya tidak mengalami pembaruan hidup. Nah, itu artinya gunung Joljuta hilang, tidak bertobat, tidak mengalami penebusan. Gunung penyembahan hilang, tidak mau menyembah Tuhan. Gunung Yerusalem baru hilang, artinya tidak mengalami pembaruan hidup, sehingga tetap mempertahankan manusia darah daging yang berdosa. 1 Korintus 15 ayat yang ke-50. Ini manusia darah daging
yang berdosa. Saudara, ini manusia darah daging. Saudara, mari kita baca. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Nah, jelas. Kalau kita mempertahankan manusia darah daging yang berdosa, maka kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tidak bisa masuk kerajaan surga Yerusalem baru, tetapi binasa di neraka selamanya. Ini kalau gunung Yerusalem hilang, tidak terjadi pembaruan, tidak mau dibarui. Tetap tabiat ini adat saya, tabiat saya dari nenek moyang, ya ini berdusta terus, tidak mau dibarui. Manusia darah daging tidak mewarisi kerajaan surga, binasa di neraka selama. Tuhan tolong kita semua, ya. Semoga kita bisa mengerti. Nah, ini Kejadian 32 ayat 24, Kejadian 32 ayat yang ke-24 tadi sudah dibaca juga, Saudara. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Yakub bergumul sampai fajar menyingsing, sampai kedatangan Yesus kedua kali di awan yang perbaik. Kita semua Yakub sekarang gereja Tuhan bergumul, mereka sampai fajar menyingsing, sampai kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Sampai Kejadian 32 30 ini terjadi di awan yang permai. Kejadian 32 ayat 30, mari. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tapi nyawaku tertolong. Nah, nanti kita di situ. Saudara, tadi saya ulangi, Yakub atau gereja Tuhan bergumul sampai fajar menyingsing, sampai kedatangan Yesus kedua kali. Menurut ayat 30, sampai memandang wajah Tuhan muka dengan muka. Memandang wajah Yesus dengan muka dengan muka. Memandang wajah Yesus muka, berhadapan muka dengan muka. Nah, itu apa buktinya? Mulai sekarang kita harus menyembah Tuhan berhadapan muka dengan muka. Buktinya apa? Nah, berubah. Buktinya kita mengalami pembaruan. Pernah memandang wajah Tuhan muka dengan muka? Kalau jawab pernah, buktinya apa? Pembaharuan. Kalau tidak dibarui, belum pernah melihat wajah Tuhan, dia gampang menyangkal Tuhan. Banyak orang yang berkata, wah lihat wajah Tuhan, lihat luar biasa, tapi tidak dibaharui. Bukan itu. Bukan itu. Melihat wajah Tuhan itu sekarang dalam penyembahan, buktinya kita dibaharui. Sebelum menyembah kita berdusta, setelah menyembah, ampuni saya Tuhan, ubahkan saya, tidak mau berdosa. Ini melihat wajah Tuhan. Amin. Nah, bukan katanya orang, oh lihat wajah Tuhan ada di sana. Nanti kan ada di Matius 24. Lihat itu ada di sana, di bilik itu, di situ, di situ. Tapi tidak terjadi pembaruan, itu ajaran palsu. Tapi kalau kita memandang wajah Tuhan sementara kita menyembah, bisa memandang muka dengan muka, buktinya terjadi pembaharuan, keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Yakub menjadi Israel. Nah, itu Yakub menjadi Israel. Yakub penipu, pendusta, menjadi pemenang, rumah doa, jujur. Nah, itu pemenang, rumah doa, jujur. Nah, itu rumah doa. Yakub penipu, pendusta, menjadi Israel, pemenang, rumah doa, jujur. Kesatria itu jujur. Pemenang itu, kesatria itu adalah jujur. Hamba Tuhan yang jujur, nah, itu kesatria. Saudara, Tuhan tolong. Kalau jujur kita berani menghadapi apapun. Seperti Tuhan Yesus. Siapa yang kau cari? Yesus. Aku dia. Jujur, berani menghadapi salib. Jujur, akulah dia. Tangkap. Nah, setelah di Taman Getsemani,
dia bergumul. Saudara, memandang wajah bapaknya. Ya Bapa, bukan kehendakku yang jadi, kehendak berubah. Tadinya ketakutan. Menghadapi salib dia takut sampai seperti mau mati. Tapi begitu dia memandang wajah Bapa dalam penyembahan, dia berani, kesatria, pemenang. Siapa yang kau cari? Yesus, akulah dia. Jujur, berani menghadapi apapun. Begitu. Kalau kita jadi hamba Tuhan jujur, menghadapi hamba Tuhan senior, junior, hamba Tuhan hebat, tak hebat, biasa. Tidak ada masalah. Mau menghadapi pemerintah, mau menghadapi yang tingkat tinggi, nggak biasa. Kita berani karena jujur. Itu kesatria. Ya, semoga kita bisa mengerti. Nah, jujur. Amsal 3:32. Orang jujur bergaul erat dengan Tuhan. Tuhan bergaul erat dengan dia juga. Amsal 3:32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Orang jujur adalah orang yang bergaul erat dengan Tuhan. Ya, bergaul erat, bergumul bersama Tuhan. Bergaul erat dengan Tuhan, tidak terpisah dari Tuhan, bergumul bersama Tuhan. Dan Tuhan bergumul bersama dia. Tuhan memperhatikan, memperdulikan, bergumul bersama dia semuanya, bersama dia. Nah, sampai di mana pergumulan untuk kita bangsa kafir Laodikia? Lebih dari pemenang. Nah, saya ulangi, tadi Yakub, gereja Tuhan, penipu menjadi pemenang. Rumah doa, jujur. Kalau kita jujur bergaul erat dengan Tuhan, bergumul selalu dengan Tuhan, Tuhan juga memperhatikan, memperdulikan, bergumul bagi kita sampai bangsa kafir menjadi lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Nah, itu bangsa kafir yang terpuruk, Laodikia bagaikan muntah, bisa duduk bersanding dengan Yesus di tahta surga. Nah, itulah pergumulan kita. Yakub cuma penipu, Israel itu penipu, bangsa kafir itu muntah. Penipu menjadi pemenang, muntah menjadi lebih dari pemenang. Duduk di sebelah kanan, duduk bersanding dengan Yesus di tahta surga. Itu Laodikia. Janji Tuhan kepada Laodikia. Boleh bacalah Wahyu 3. Saudara, Wahyu pasal 3 itu jemaat Laodikia. Oh, luar biasa. Ayo jujur dulu. Jujur selalu, soal pengajaran jujurlah. Mana yang benar sesuai Alkitab, jujurlah. Tidak peduli itu siapa yang mengajar kita. Kalau tidak benar harus kita tolak. Kalau benar, siapapun yang mengajar, cuma pengerja, tidak apa-apa. Asal benar kita terima. Asal benar, yang penting benar, kita terima. Saudara, biar dia hamba Tuhan hebat, kalau tidak benar, tolak. Ya, Tuhan tolong. Itu kejujuran. Tes kejujuran soal pengajaran. Kalau soal pengajaran sudah jujur, bisa diharapkan yang lain bisa jujur. Soal nikah bisa jujur, soal keuangan bisa jujur, segala hal bisa jujur. Itu bergaul erat dengan Tuhan sampai menjadi lebih dari pemenang. Saudara, ini Wahyu 3 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-22, ayat 16 dan 21. Ya. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini jemaat bangsa kafir Laodikia muntah, najis, jijik, kotor, terbuang, tidak ada harga. Tetapi lewat pergumulan seperti Yakub, bisa ayat 21, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tahta. Dari 7 jemaat ini paling tinggi, makanya saya bilang lebih dari pemenang. Efesus menang, ya, Philadelphia menang, semua menang, 6 yang lain menang, tapi kemenangan ke-7 paling tinggi
sampai duduk bersanding dengan Yesus di tanah. Ini lebih dari pemenang. Tidak berdaya, muntah, tidak ada harapan bisa sempurna seperti Tuhan. Duduk bersanding di tahta surga selama, masuk Yerusalem baru, kekal selamanya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Jangan sampai hilang gunung-gunung. Ayo daki gunung Joljuta berdamai. Ayo daki gunung penyembahan, banyak menyembah Tuhan, bergumul. Dan dakilah gunung Yerusalem baru, bergumul sampai terjadi pembaharuan hidup sampai lebih dari pemenang. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan menerima perjamuan suci. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Suplemen nomor 1, Allah peduli. Allah sedang bergumul dengan kita, kita sedang bergumul dengan Dia. Tunjukkan apa bangsa kafir sudah seperti muntah pun, tunjukkan kepada Tuhan. Tuhan akan tolong kita semua. Mari, nomor 1 suplemen. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Naik gunung, Tuhan tolong kita dengan bergumul naik gunung. Tuhan bergumul bersama kita. Lebih dari pemenang, tidak berdaya, menang atas musuh yang dahsyat, yang mustahil. Tuhan tolong kita. Tak akan pernah dibiarkannya. Sekali lagi denganmu, angkat dua tangan yang butuh Tuhan. Angkat dua tangan, serahkan pada Dia. Apa pergumulan kita, keluarga kita, sidang jemaat. Sekali lagi, haleluya. Sembah Dia. Yang tidak mampu sebut Yesus saja. Haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Yesus, haleluya. Haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Jamah kami Tuhan, beri kemenangan lebih dari pemenang Tuhan. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau menolong kami, rohani, jasmani, rumah tangga, sidang jemaat, sampai kesempurnaan, sampai duduk bersanding
di takhta surga bersama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih, turunkan tangan. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti yang disiapkan sudah diberkati menjadi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur yang sudah dipersiapkan diberkati menjadi darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan belas kasih Tuhan, mengangkat kami, menuntun kami ke gunung Golgota lebih dahulu, pendamaian, ke gunung penyembahan, menyembah Tuhan, dan ke gunung Yerusalem baru, bergumul untuk mengalami pembaharuan. Tuhan, tolong kami sampai sempurna sama mulia dengan Tuhan, duduk bersanding dengan Tuhan di takhta surga selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa perjamuan suci tidak berubah, dulu, sekarang, selamanya. Mujizat pasti terjadi. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyi kurnya, kemudian perjamuan suci akan dibagikan. Dengan langsung. Haleluya, haleluya. Bangkit berdiri, tak akan pernah dibiarkan, letakkan di dada. Perjamuan suci, Tuhan ada di dalam kita, kita ada di dalam Dia, tidak pernah ditinggalkan. Bergaul erat dengan Tuhan, bersama Tuhan, bergumul bersama Tuhan, sampai duduk di takhta surga selamanya. Sekali lagi, angkat tubuhnya di tangan, tak akan pernah dibiarkannya, serahkan kepada Dia. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu tidak berubah, dulu, sekarang, selamanya Tuhan. Engkau jadikan kami pemenang, bahkan lebih dari pemenang Tuhan. Sampai di gunung Yerusalem baru, di takhta surga, duduk bersanding dengan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan darahnya di tangan kanan, lebih tinggi dari kepala. Hargai setetes darah Yesus menolong kita semuanya. Jika ada penyakit, bisa diraba tangan kiri, letakkan tangan kiri di dada, di tempat yang sakit. Jika tidak bisa, letakkan di dada. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu. Ada kuasa kesembuhan sampai kuasa kesempurnaan atas kehidupan kita semuanya. Haleluya. Ada masalah, ada dosa, ada sesuatu yang mustahil dalam pelayanan, dalam apapun, dalam keuangan dan lain-lain, semua dalam rumah tangga, serahkan kepada Dia. Tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri, Tuhan bergumul bersama kita sampai menang, bahkan lebih dari pemenang. Oh puji Tuhan, Tuhan menolong kita. Dengarkan firman. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Bukan hanya sampai di dunia, tapi sampai di awan permai, sampai duduk di takhta surga bersanding dengan Yesus selamanya. Ingatlah keluarga, di mana suami, di mana istri, di mana anak, orang tua, kakak, adik, abang, cucu, semuanya. Tuhan tolong semuanya sampai tidak ada yang ketinggalan kalau dia datang kembali kedua kali. Mari kita mengangkat dua tangan ke atas, kita serahkan semua kepada Dia, kita mengucap syukur kepada Dia selalu. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus, haleluya, 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 Yesus, haleluya. Oh, biarlah Engkau bergumul bersama kami sekeluarga, bersama kami seluruh jemaat Tuhan. Tidak ada yang ketinggalan Tuhan, haleluya. Semua menang lebih dari pemenang Tuhan, haleluya, haleluya. Kami tidak berdaya tapi menang karena Engkau berperang ganti kami Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya. Peganglah kami, peganglah keluarga kami, peganglah sidang jemaat Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, 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 Yesus, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, haleluya. Ya lawasa, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai Engkau datang kembali kedua kali, sampai selama-lamanya Tuhan kami bersama-Mu. Terima kasih. Turunkan tangan, tetapkan firman-Mu, perjamuan suci mendarah daging dalam hidup kami sampai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih, berkati sidang jemaat di Mojokerto dengan berkat rohani, berkat jasmani, berkat rumah tangga. Mereka merasakan suasana firdaus di dalam Tuhan, suasana surga, sehingga selalu mengucap syukur, selalu bersaksi tentang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Kesulitan yang dihadapi, sakit penyakit yang dihadapi, Engkau jamah semua, Engkau selesaikan, Engkau sembuhkan semua. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih pekerjaan-pekerjaan berkati, buka jalan yang omset yang menurun, Engkau berkati semua, buka jalan Tuhan. Utang piutang tolong, juga yang mencari pekerjaan tolong, yang sekolah kuliah tolong semua naik kelas baik, lulus baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Engkau bergumul bersama kami sampai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih. Bukakanlah firman-Mu selalu bagi jemaat di Mojokerto, dan juga untuk pembangunan di sana. Engkau sudah mulai dengan baik, Engkau menyelesaikan sempurna. Pakai seluruh jemaat Tuhan untuk Tuhan, dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih pengorbanan anak-anak-Mu di Mojokerto untuk pekerjaan Tuhan, balaskanlah berkat berlipat kali ganda. Terima kasih, syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Dan Tuhan, sepanjang malam ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Lindungi, sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari celaka mara bahaya, virus penyakit. Besok bangun pagi untuk memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. In His name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. In His name